Apa kabar kawan-kawan penikmat pertandingan catur? Kembali lagi dengan saya, pecatur pos ronda. Pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan turnamen pada saat ini, yaitu Tata Steel Chess India. Pertandingan yang terjadi antara juara dunia yang masih muda-muda, yaitu Nodirbek Abdusattorov yang melawan Arjun Erigaisi. Di sini putih dipegang oleh Nodirbek dan hitam dipegang oleh Arjun. Pada kompetisi Tata Steel kali ini diikuti beberapa Grandmaster, tapi di sini tidak ada Magnus Carlsen. Tepatnya di sini diikuti ada Hikaru Nakamura, Wesley So, dan Mamedyarov, dan beberapa Grandmaster dari India. Oke, mari kita saksikan keseruannya pertandingan juara dunia yang masih muda-muda ini. Langsung saja, Nodirbek mulai pertandingan dengan pion di E4, King's Pawn Opening. Dibalas hitam dengan pion di E6, dan ini adalah French defense atau pertahanan Prancis yang sudah jarang sekali dipakai di momen-momen modern sekarang. Oke, dilanjutkan Nodirbek dengan pion di D4, dijawab hitam dengan pion di D5. Dilanjutkan pion didorong di E5, dan ini adalah advance variasi. Hitam merespon dengan pion di C5, yaitu menyerang pion pusat dari putih, dan dijawab putih dengan pion di C3, dan dilanjutkan kuda di C6. Kembali di sini titik serangannya adalah C6. Oke, pertandingan lanjut dengan kuda di F3 dan gajah hitam di D7, dan ini adalah advance variasi atau EW variation. Oke, lanjut dengan gajah di E2 dan dijawab pion di F6, dan ini adalah salah satu kejutan yang dilakukan oleh Erigaisi, yaitu dengan langkah pion di F6 yang jarang dilakukan oleh seorang Grandmaster. Oke, kelanjutannya adalah dengan putih melakukan rokade sayap raja di langkah ke-7 tepatnya, maka dijawab Erigaisi dengan pion makan pion di E5, dimakan kembali dengan kuda di E5, dan diadu juga antara kuda kedua Grandmaster, dimakan kembali dengan pion di E5. Hitam melanjutkan dengan menteri di C7, dan di sini sudah kelihatan bahwasanya hitam akan melakukan rokade yang berlawanan dengan putih, yang sudah pasti akan menawarkan pertandingan yang saling menyerang dari kedua pemain. Oke, di sini putih menjawab dengan pion didorong di C4 mengajak pertukaran maupun membuka pertahanan di center, dan dijawab hitam dengan menteri makan pion gratis di E5, dan pion putih makan di D5, dan dilanjutkan rokade sayap menteri oleh hitam atau rokade panjang. Kuda di C3 mempertahankan pion, dan di sini dijawab dengan kuda di F6 kembali menyerang pion, maka dilanjutkan benteng di E1 memberikan ancaman ketika nanti gajah menghindar, maka dijawab dengan pion makan pion di D5, gajah geser di B5, dan ini adalah ancaman pada menteri kabur ke C7, dan dilanjutkan gajah di G5 mengancam kuda dan pin pada benteng hitam. Gajah hitam maju di D6 dan dijawab pion di G3. Oke, yang jadi pertanyaan adalah teman-teman tentang kenapa pion tidak dimakan. Oke, kita coba mundur. Di sini jika putih langsung misal makan gajah di F6, maka dimakan kembali dengan pion hitam, maka pion akan menjadi gratis, dan ini adalah ancaman pada menteri hitam. Maka bisa dilanjutkan dengan skak dengan memakan pion. Di sini raja memiliki pilihan dua, yaitu geser ke F1. Jika F1 ini adalah langkah blunder besar. Karena apa? Jika dilanjutkan maka bisa akan jadi skak, dan wajib ditutup dengan benteng atau menteri. Jika ditutup dengan benteng, maka dipastikan hitam akan unggul sekali banyak perwira. Maka dari itu, kita kembali. Jika pilihannya adalah dengan bergeser ke H1, maka bisa dilanjutkan dengan gajah makan. Di sini jika kuda langsung makan menteri, maka benteng juga akan makan.
dilanjutkan benteng makan benteng, dan bisa dipastikan pertandingan ke depan dengan hitam 3 perwira, yaitu 2 gajah dan 1 benteng yang akan melawan 2 benteng dari putih, dengan pion posisinya unggul 1 oleh hitam. Dan di sini bisa jadi ini adalah keunggulan dari hitam. Oke, kita kembali ke permainan teman-teman. Maka dari itu pion tidak dimakan dengan kuda, melainkan putih majukan pionnya di G3 dan dijawab dengan gajah makan gajah B5. Di sini kuda langsung makan dan ancaman pada menteri hitam, otomatis menteri kabur di B6 sekaligus mempertahankan gajahnya yang diancam kuda. Kuda makan gajah di D6 sekaligus ini adalah skak. Menteri makan di D6, dilanjutkan benteng ke C1. Di sini posisi benteng 1 garis dengan raja, maka dari itu pion didorong di B6 mempertahankan pion, dan langkah strategis yang dilakukan adalah dengan didorongnya pion di B4. Persiapan membuka ya teman-teman. Dilanjutkan pion didorong di C4, menteri di F3, ancaman pada pion jika nanti benteng digeser. Dilanjutkan dengan benteng ke E8. Di sini posisi hitam adalah dengan keunggulan pion dengan 1, maka dari itu kuncinya adalah dengan mengadu benteng. Maka dari itu di sini Eric Casey langsung saja menantang apa yang dilakukan oleh putih. Di sini benteng dihindari dengan D1, dilanjutkan menteri makan pion di B4, pion gratis. Raja digeser ke G2, benteng ke E5 mengancam gajah. Gajah mundur ke F4 mengancam balik. Benteng didorong kembali di E4. Gajah kembali ke G5 memberikan pin pada kuda. Menteri digeser ke belakang di E7. Pion didorong di E4 dan pion hitam mengancam gajah. Di sini gajah kembali ke E3. Kuda digeser di G4. Di sini Eric Casey selalu mengejar perwira putih untuk diajak aduan ya teman-teman, untuk mengajak ke arah endgame karena dia unggul dengan 2 pion. Gajah menghindar di F4 dan kuda di E5, ancaman pada menteri ke H5 dan raja ke B7, dan pion didorong di A5, dan langkah menarik yang dilakukan oleh Eric Casey yaitu dengan memakan gajah di F4. Dan ini adalah aduan yang kedepannya akan menguntungkan oleh hitam, yaitu setelah pion dimakan dilanjutkan kuda di D3, ancaman pada benteng, dan sekaligus persiapan untuk melakukan skak ster ya. Maka dari itu dijawab putih dengan mengorbankan pionnya di A6 skak. Raja makan pion di A6, dilakukan skak. Raja kembali, otomatis benteng aman dari kuda hitam. Di sini menteri ke F3 menghindari skak ster dan dilanjutkan benteng ke E4. Raja menghindar ke G3 dan benteng ke F8. Menteri ke G4 dan menteri makan pion mengajak aduan. Di sini skak dan ancaman pada menteri otomatis diterima, dimakan kembali dengan kuda dan dilanjutkan raja di F3. Dan salah satu langkah jebakan yang dilakukan oleh hitam adalah dengan pion didorong di E4. Di sini seakan-akan gratis ya teman-teman. Karena apa, ini akan menjadi jebakan dengan kuda menghindar, otomatis skak dan bisa dimakan. Oke, kita contohkan. Di sini dengan benteng makan pion, maka jawabannya adalah dengan kuda, dan ini adalah skak. Raja menghindar, maka kita makan saja benteng. Raja makan, maka kita benteng makan pion. Misal raja makan pion, maka dipastikan pion putih sudah hilang dan hitam sangat diunggulkan dengan 2 perwira ke depannya nanti. Oke, kita kembali teman-teman. Di sini raja setelah pion maju, jawabannya adalah dengan raja ke E4. Pion didorong di D3, dilanjutkan raja ke D4, dan tepatnya di langkah ke-40 ini putih menyatakan mundur dan pertandingan dimenangkan oleh Eric Casey hitam. Oke, itu pertandingan kali ini teman-teman pada Tata Steel. Terima kasih sudah menyaksikan pertandingan kali ini. Bisa di subscribe, share, like, dan komen untuk konten kali ini. Terima kasih.